Bersamaan dengan hal ini, kini desa dan sawit sangat dekat secara fisik. Sawit juga memiliki pengaruh yang cukup besar, tidak hanya terhadap kualitas ekonomi di desa, bahkan dalam struktur ekonomi nasional, yaitu dapat dilihat melalui produk domestik bruto. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami Desa Bicara akan sedikit mendiskusikan terkait dengan industri perkebunan. Ini terkait dengan kelapa sawit dan desa. Tentu kita tahu bersama pemerintahan di zaman Hindia Belanda menggerakkan sistem yang kita kenal dengan tanam paksa. Nah, sistem ini berlaku pada masa kepemimpinan Van den Bosch pada tahun 1880. Sistem ini mewajibkan setiap desa menyisikan tanahnya 20% untuk ditanami komoditas perkebunan demi memenuhi permintaan pasar ekspor. Dengan sistem ini, pemerintah Hindia Belanda mengkondisikan bupati hingga kepala desa menjadi kaki tangannya agar sistem tanam paksa dapat berjalan maksimal. Maksimal menghasilkan buruh-buruh murah di satu sisi, dan di sisi yang lain mampu menghasilkan atau memproduksi komoditas kebun dalam jumlah besar yang dibutuhkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sejak zaman ini, desa sudah dilibatkan dalam upaya pengembangan industri perkebunan di Indonesia. Salah satunya, komoditas perkebunan yang hingga saat ini mengalami perkembangan cukup besar, yaitu komoditas kelapa sawit. Pengembangan usaha atau industri perkebunan kelapa sawit sendiri skala besar dilakukan pada tahun 1911 di Sungai Liput atau Pantai Timur Aceh dan Pulau Raja di Asahan. Beberapa tahun kemudian atau sekitar tahun 1914 juga dikembangkan proyek yang sama di Sungai Itan Ulu di Delhi dengan pengembangan luasan perkebunan mencapai 3.250 hektar. Nah, hingga saat ini sawit adalah salah satu komoditas industri perkebunan yang lestari sebagai tanaman industri di Indonesia. Kenapa lestari? Karena saat ini industri perkebunan ini masih menjadi sektor penting bagi pemerintah Indonesia, termasuk juga bagi masyarakat di desa. Bersamaan dengan hal ini, kini desa dan sawit sangat dekat secara fisik. Sawit juga memiliki pengaruh yang cukup besar, tidak hanya terhadap kualitas ekonomi di desa, bahkan dalam struktur ekonomi nasional, yaitu dapat dilihat melalui produk domestik bruto. Kebijakan pemerintah dalam roadmap pengembangan industri perkebunan kelapa sawit yang mengutamakan ekstensifikasi lahan tentu membuka peluang bagi masyarakat di desa untuk mengembangkan atau membudidayakan perkebunan kelapa sawit ini. Maka perkembangan jumlah petani sawit swadaya di desa semakin pesat dari tahun ke tahun. Di sisi lain juga menjadi persoalan sendiri ketika pembukaan lahan juga semakin tinggi dan semakin besar. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia ketika menjadikan industri perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu industri perkebunan yang ingin dikembangkan. Berdasarkan data Pusat Statistik Nasional per Desember 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Nah, dari luas total ini, ada sekitar 8,51 juta hektar dikelola oleh petani. Pada kenyataannya, petani-petani ini berada di desa. Kelapa sawit berlokasi di desa. Pengembangan industri dan pengolahan hasil kelapa sawit pun ada di desa. Desa tidak mendapatkan ruang partisipasi, khususnya dalam pengadaan lahan untuk perkebunan sawit, karena kewenangan tersebut dimonopoli oleh pemerintah provinsi saat ini. Di desa, nampak betul pengembangan industri perkebunan ini membuat ruang-ruang kelola desa menjadi semakin kecil atau bahkan sudah tidak ada lagi. Dari segi ketahanan pangan misalkan, desa dipaksa harus menerima jual beli. Nah, para petani dan pemilik tanah di desa harus kehilangan sumber pangan lainnya seperti padi dan jagung, karena lahannya sudah dijual dan diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, akhirnya di satu sisi desa-desa penanam sawit berlimpah komoditas kelapa sawit ini, tetapi di sisi yang lain defisit produk pangan seperti padi, jagung, dan mungkin pangan lokal lainnya. Kenyataannya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa harusnya menyediakan sejumlah aturan kelembagaan yang berupaya mengangkat daya tawar desa
di atas panggung ekonomi industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini bisa kita lihat. Pertama, penempatan kedudukan desa yang tidak lagi sebagai subordinat dari pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas dari negara ke desa. Ketiga, penyerahan kewenangan kepada desa. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan berskala desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang tentunya berskala desa. Keempat, Undang-Undang Desa mendukung upaya redistribusi dan optimalisasi aset desa untuk mendukung pencapaian desa yang sejahtera dan mandiri. Dengan peluang ini tentunya desa memiliki diskresi untuk memetakan, menilai, serta merancang strategi optimalisasi seluruh aset yang ada di desa agar potensi yang terkandung di dalamnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan bagi lingkungan di desa. Komoditas kelapa sawit bagi desa-desa yang masyarakatnya membudidayakan menjadikan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Saat ini desa-desa di Sumatera, di Kalimantan, atau bahkan beberapa wilayah lainnya Sulawesi, Papua sudah mengembangkan industri ini. Jadi mau tidak mau situasinya hari ini sudah ada masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya dari budidaya kelapa sawit. Terlebih bagi desa sawit yang sebagian besar penduduknya adalah petani sawit sendiri, maka pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan baik secara lingkungan dan sumber nafkah bagi masyarakat sebagai pendapatan terjadi hari ini. Kedaulatan petani dan desa dalam hubungannya dengan pemerintah serta pasar dan peran strategis kelembagaan desa dalam gerakan pemberdayaan tani sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kemudian kalau kita melihat sawit berdesa atau desa bersawit? Nah, kalau desa bersawit hari ini tidak bisa kita pungkiri saat ini sudah terjadi. Tapi kemudian sawit berdesa mungkin layak kita diskusikan lebih lanjut. Karena sawit begitu nyata ada di desa, namun terkadang tidak berdesa. Sawit dan desa berada dalam satu ekosistem yang sama bila berdesa, seharusnya. Hal ini berkaitan dengan penentuan kebijakan pengembangan industri kelapa sawit. Desa bukanlah penentu kebijakannya, bahkan desa bukan menjadi aktor utamanya. Kita bisa melihat lalu lalang transportasi pengangkutan hasil perkebunan sawit di desa. Namun dampak kesejahteraan dari kegiatan ini tak jua nampak di desa. Nah, untuk mendorong upaya sawit berdesa, dibutuhkan kewenangan desa yang dibarengi dengan kepemimpinan di desa. Hal ini juga berkaitan dengan ruang kelola desa, serta legalitas lahan bagi petani-petani kelapa sawit yang ada di desa. Harus menjadi isu utama bagi pemerintah desa maupun bagi desa yang memiliki budidaya kelapa sawit. Selain itu, perlindungan petani dalam setiap penentuan, perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan pembangunan di desa juga harus terjamin karena petani sawit yang ada di desa juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi di desa. Dibutuhkan juga sebuah perangkat kebijakan serta program pemerintah tentang tata kelola sawit yang berdampak bagi desa sebagai salah satu aktor utamanya. Sehingga upaya pengembangan industri sawit berkelanjutan dapat dimulai dari desa. Dan dibutuhkan penumbuhan hubungan sinergis antara pasar, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah desa. Tentu menjadikan desa sebagai aktor utama ini menjadi penting. Bagi kami Desa Bicara, poin pentingnya adalah bahwa Undang-Undang Desa memberi otoritas, akuntabilitas, kelembagaan, dan sumber daya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam pembangunan desa. Kepentingan dan pembangunan masyarakat tentu berkaitan dengan pelayanan dasar, sarana prasarana desa, ekonomi lokal, sumber daya alam, dan lingkungan. Selain itu, menurut kami Desa Bicara, Undang-Undang Desa mengarahkan konsolidasi aktor, arena, aset, dan akses kekuatan lokal. Undang-Undang Desa menyediakan peluang untuk memupuk dan memperkuat tradisi baru, desa bersawit dan sawit berdesa. Dengan kewenangannya, tentu desa dapat memerankan diri, membangun relasi kerjasama dengan entitas ekonomi yang berkaitan dengan industri dan perkebunan kelapa sawit.
Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat kelangsungan hidup ekonomi lokal yang memiliki daya tawar serta dalam rantai ekonomi industri sawit di Indonesia. Terakhir tentunya dari kami Desa Bicara, dibutuhkan formula penguatan ekonomi desa yang sekaligus juga mendorong terciptanya desa sawit berkelanjutan. Ini menjadi poin penting kami dan menjadi pekerjaan rumah bagi kawan-kawan di pemerintahan desa ketika desanya adalah sebagian besar dikelola dan dikembangkan untuk budidaya kelapa sawit. Tentu dibutuhkan kepemimpinan yang bijak dan melibatkan semua sektor agar perencanaan pembangunan dan tata kelola desa dapat dilakukan dengan baik serta berkelanjutan secara lingkungan. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa selalu semangat. Salam berdesa.